Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu, udah pada sarapan belum nih? Udah pada sarapan belum? Aku sih udah, Kak. Oh, Kak Satrio udah ya? Iya dong. Pasti adik-adik juga udah, biar semangat kan ikut ibadah sekolah Pastinya, minggu. nggak sabar nih, Kak. Oh, Kak Satrio udah gak sabar nih. Adik-adik baru pertama kali kan lihat Kak Satrio di ibadah sekolah minggu. Halo adik-adik. Hari ini pelayanan sekolah minggu akan dengan Kak Melis Ada Kak Satrio. dan ada Kak Devi sebagai pemusik. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pagi ini, kita mau berdoa, mau lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Melis berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. atas segala berkat-Mu. Kami boleh Ikut ibadah ibadah sekolah minggu pagi pagi ini. ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kiranya memberkati kami kami semua. semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya bersukaria gak nih mau memuji memuliakan nama Tuhan? Pastinya dong, Kak. Lihat deh, Kak Satrio aja udah semangat banget nih mau bersukaria memuji nama Tuhan bareng adik-adik sekolah minggu. Iya nih, aku lagi bersukaria banget, nggak sabar untuk memuji muliakan nama Tuhan. Nah, kalau kayak gitu adik-adik kita mau ajak bangkit berdiri semua. Karena kita mau nyanyikan lagu apa, Kak? Karena kita semua bersukaria, kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Yuk kita berdiri, kita mau joget-joget bareng Kak Meli sama Kak Satrio. Kita mengatakan mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Lalu tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. sekali lagi kita menyanyikan lagu mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan saja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kak Satrio, kalau Kak Satrio dipanggil papa mama buat bantu pekerjaan rumah, Kak Satrio denger gak? Dengar dong pastinya. Dilakuin gak, Kak? Dilakuin dong. Kalau guru nih, ibu guru minta, Mm-mm. Kak Satrio kerjain PR, Kak Satrio ngerjain gak? Kerjain dong pastinya. Kalau Tuhan Yesus yang manggil Kak Satrio untuk berdoa, baca firman, Kak Satrio denger gak? Pastinya dong, orang tua aja kita dengerin, guru aja kita dengerin, apalagi Tuhan Yesus yang suruh kita. Pastinya kita harus nurut dong, kita harus dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Bener banget, karena kita nih mau dengar-dengar apa kata Tuhan Yesus, apa kata papa mama, kata ibu guru, kita mau nyanyikan lagu dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa, Kak? Ku jawab ya, ya, ya. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Oh, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. dengar dia panggil nama saya.
ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. masih pada semangat gak nih adik-adik yang di rumah? Harus semangat dong, kita aja masih semangat. Iya. Kalian juga harus tetap semangat. Sekarang kita mau ngapain nih Kak Satrio? Ngapain ya? Gimana kalau kita jalan-jalan? Ih boleh banget, mau jalan-jalan kemana nih Kak sama adik-adik sekolah minggu? Adik-adik sekolah minggu pada pengen jalan kemana? Gimana kalau kita kemana aja deh? Yang penting jalannya serta Yesus dong. Oh sama Tuhan Yesus ya kalau kayak gitu ya. Iya dong. Kayak lagu yang mau kita nyanyiin nih Kak. Iya dong. Kita mau lagu apa sih? Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Masih tetap posisi berdiri adik-adik. Kita mau jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Dan kita mau bersuka cita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali kita mau jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus Kita mau jalan dalam selamanya. suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kak Satrio tadi pas kita lagi jalan-jalan, Kak Satrio melihat apa aja? Aku tadi pas lagi jalan-jalan lihat gunung. Kamelis lihat apa? Lihat sungai. Aku juga lihat lembah. Aku lihat bintang-bintang loh Kak Satrio. Wah. Tapi kira-kira gunung, sungai, bintang-bintang itu ciptaan siapa ya? Ciptaan siapa ya? Adik-adik pada tahu nggak? Siapa ya adik-adik ya? Pastinya itu ciptaan Allah kita dong. Ciptaan Tuhan Yesus ya? Iya dong. Kok bisa sih Kak Satrio Tuhan Yesus ciptain segala yang ada di bumi ini? Karena Allah kita itu sangat hebat, sangat besar, sangat Hmm, luar biasa. Allah kita tuh tiada yang mustahil lah bagi dia. Dia bisa menciptakan segalanya. bener banget adik-adik. Karena Allah kita ini luar biasa, kita masih memuji nama Tuhan. Betul. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita Betul mau menyanyikan sekali. lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Mari kita menyanyikan lagu Allahku besar. Masih dengan sikap berdiri adik-adik ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Sekali kita menyanyikan Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi
Salam adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Kakak senang hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat hari ini, kakak ajak semua adik-adik untuk melipat tangan, menutup matanya, kita bersama-sama berdoa ya. Kita akan berdoa, kakak akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, supaya kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, berikan kami hati dan telinga yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baik adik-adik, saya percaya pagi hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat. Dan pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan mengenai lalang di antara gandum. Pernah dengar gak? Lalang di antara gandum. Nah, nas Alkitabnya diambil dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, juga ayat 36 sampai 43. Nah, adik-adik, kakak punya sebuah gambar gandum nih. Kira-kira nih di gambar ini, adik-adik bisa nggak menebak yang mana gandum, yang mana lalang? Yang mana gandum, yang mana lalang dari gambar yang kakak tempelkan di sini? Atau di antara adik-adik ada nggak yang pernah melihat gandum dan lalang? Pernah lihat? Sepertinya di antara adik-adik belum pernah melihat secara langsung tanaman gandum dan lalangnya. Nah, adik-adik tahu nggak, biasanya di mana ada tanaman yang baik, di situ juga ada lalang. Sekali lagi, di mana ada tanaman yang baik, biasanya ada lalang. Nah, para petani tidak suka kalau tanaman mereka ada lalang, dan pasti mereka akan langsung membersihkannya. Karena apa? Supaya lalang ini tidak mengganggu tanamannya, adik-adik. Sekarang kakak akan cerita tentang menabur benih yang baik. Ada seorang petani yang mempunyai sebuah ladang yang jaraknya jauh dari rumahnya. Lalu si petani ini menyewa beberapa orang pekerja untuk mempersiapkan ladang itu untuk ditanami. Jadi mereka mencangkul tanah gitu ya, membuang batu-batuan yang besar, batu-batuan yang kecil, supaya tanahnya subur. Tetapi adik-adik tahu nggak? Ternyata si petani itu mau menabur benihnya sendiri. Mencangkul tadi mereka menyewa pekerja, tetapi untuk menabur benihnya ia mau menanam benihnya sendiri. Nah, adik-adik, pada suatu pagi petani itu pergi ke ladangnya dengan membawa sekantong benih yang baik. Ditaruh di dalam satu tempat benih yang baik. Nah, dia ingin ke ladangnya supaya apa? Dia bisa menanam benih yang baik ini supaya hasilnya baik. Dia pergi ke ladangnya. Nah, adik-adik, petani itu bekerja dengan hati yang penuh sukacita. Dia bekerja dengan senang. Dia mengambil benih dari kantong yang tadi dia berisi benih itu, yang digantungkan di lehernya begitu ya. Lalu ditaburkan di ladangnya. Ditaburkan. Nah, lalu petani itu pulang setelah selesai menaburkan benihnya tadi. Petani itu pulang dengan hati yang puas dan gembira. Karena apa? Semua bibit gandum tadi bisa ditanam dengan baik. Pekerjaan itu sudah selesai dan petani itu pulang untuk istirahat, tidur nyenyak karena pekerjaannya sudah selesai. Adik-adik tahu nggak? Ternyata pada malam itu ada seorang yang tidak tidur. Setelah malam tiba, dia justru pergi ke ladang si petani tadi untuk menaburkan benih-benih yang buruk. Padahal petani tadi menaburkan benih-benih yang baik. Nah, orang ini menaburkan benih-benih yang buruk.
Ternyata orang itu meneburkan lalang di antara benih gandum yang baik, di antara benih gandum yang baik yang ditabur oleh si petani tadi. Lalu orang itu pergi menghilang, dan dia sudah melakukan pekerjaan yang jahat, dan tidak ada yang melihat kejahatan yang dia buat. Adik-adik, setelah 1-2 minggu, akhirnya benih-benih itu tumbuh dan bertunas. Tampak warnanya menjadi hijau muda dan segar. Para pekerja merasa senang karena apa? Hasil dari jerih payah mereka sudah mulai terlihat. Batang tanamannya tadi sudah semakin kuat sampai bulir-bulir mulai kelihatan. Nah, pada suatu hari ada seorang pekerja, adik-adik, melihat begitu ya tanamannya. Adik-adik tahu nggak dia ngapain? Ternyata si pekerja itu mengamat-amati tanaman tadi dengan teliti, diperhatikan tanaman-tanamannya. Ternyata si pekerja itu melihat ada tanaman yang tumbuh dekat batang-batang gandum itu. Tingginya sama, daunnya hampir sama, tapi bulir-bulirnya sangat berbeda. Dan akhirnya semua pekerja mulai memeriksa semua tanaman dengan teliti, diperhatikan satu persatu. Ketika mereka memeriksa sangat terkejut. Wah, ternyata apa? Banyak sekali lalang di antara gandum yang baik itu. Padahal tadi si petani menanam biji gandum. Ternyata ada lalang yang tumbuh. Kenapa? Karena ada tadi seorang yang jahat yang menaburkan benih lalang pada saat malam hari. Lalu salah satu pekerja bilang ke teman-temannya, wah, kita harus kasih tahu nih ke tuan kita harus laporkan ini. Kalau ada lalang yang tumbuh di antara gandum-gandum dan harus segera dicabut. Lalu pekerja itu pergi segera ke rumah tuannya. Mereka mengatakan, Tuan, bukankah Tuan menanam bibit yang baik dan murni? Tetapi sekarang kami lihat ada banyak lalang di antara tanaman itu, Tuan. Wah, adik-adik tahu nggak apa jawaban dari si tuan? Si tuannya bilang begini, saya juga sudah melihatnya. Waktu malam ketika kita semua tidur, ia datang membawa bibit lalang lalu menaburkannya di ladang kita. Lalu seorang pekerja berkata dengan semangat, biarlah kami pergi ke ladang, mencabut semua lalang-lalang itu. Jangan. Wah, tuannya bilang, jangan. Kenapa? Dia bilang begini, belum waktunya, sabar dulu. Karena jika kita mencabut lalang sekarang, maka gandumnya mungkin akan ikut tercabut. Wah, marilah kita tunggu sampai musim panen. Nanti aku akan menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan lalang terlebih dahulu, mengikatnya dan membakarnya. Sesudah itu mereka dapat menuai gandum dan menyimpannya di dalam lumbungku. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang perumpamaan gandum dan lalang ini? Ada yang tahu? Ada? Tuhan Yesus berkata bahwa ladang dapat diumpamakan sebagai dunia. Sama seperti ada tanaman yang baik dan ada tanaman yang buruk di ladang si petani tadi. Demikian juga ada orang yang baik, ada orang yang jahat di dunia ini. Adik-adik mau jadi orang yang baik atau orang yang jahat? Tadi mau menaburkan benih yang baik atau menaburkan benih yang jahat? Nah, adik-adik, Tuhan mau kita hidup di dunia ini sebagai orang yang baik. Hidup menjadi anak-anak Tuhan, takut akan Tuhan, hormat terhadap Tuhan. Menjadi anak-anak yang dengar-dengaran selalu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kakak percaya melalui firman Tuhan ini, adik-adik semua diberkati dan terus hidup baik, hidup benar, menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama. Ingat adik-adik, mari kita menjadi orang-orang yang baik yang meneburkan benih-benih yang baik. Baik adik-adik, selamat pagi. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati adik-adik untuk membuat kita semakin hari semakin baik. Kita akan menutup firman Tuhan dalam doa. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan.
Berkati kami semua supaya tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Sehingga kami bertumbuh menjadi anak yang baik, menjadi berkat bagi teman-teman kami, berkat bagi orang tua kami, karena kami hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada kakak-kakak yang memimpin pujian. Halo adik-adik, gimana firmannya tadi? Pastinya memberkati adik-adik semua yang mendengarkan dong. Harus dong. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan lagu yang terakhir, yaitu Aku Istimewa. Ya adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Aku Istimewa, bangkit berdiri. Kita masih mau memuji memuliakan nama Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita yang lain setelah ibadah. Kita mau mengatakan Aku Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak, Tapi apa? tapi darah Yesus. Kita mau nyanyi lagi sekali lagi. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Kata siapa tadi? Kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa. Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Kak Melis, Kak Devi mana ya? Kak Devi mana ya? Coba kita panggil Kak Devi. Kak Devi. Kak Devi. Nah, Wah. ini dia Kak Devi. Hai adik-adik. Kalau Kak Devi udah hadir di sini, tandanya ibadah kita udah selesai nih adik-adik. Iya. Kira-kira Kak Devi mau ngomong apa nih buat adik-adik? Adik-adik jangan lupa cuci tangan dan jaga kesehatan. Selalu pakai masker kalau keluar rumah ya. Nah, jadi kalau dari aku, jangan lupa minggu depan kita akan ada ibadah lagi seperti ini. Dan juga habis ibadah ini, kakak-kakak akan telepon kalian ya, video call. Jangan lupa diangkat ya adik-adik ya. Kak Melis, Kak Devi, Kak Satrio pamit undur diri dari hadapan adik-adik. Terima kasih udah ikut ibadah sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.